Assalamualaikum. Salam, silakan masuk. Oke, silakan duduk ya. Assalamualaikum Ijal, apa kabar, sehat kan? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat, Pak. Nah, Ijal tahu tidak kenapa Bapak panggil hari ini ke ruang BK? Tidak tahu, Pak. Baik Ijal, kamu tidak masuk pada saat belajar teknik penanganan pasca panen. Padahal sebelumnya kamu ada pada saat pelajaran BK. Benar apa tidak, Ijal? Benar, Pak. Saya tidak masuk pada pembelajaran Bapak. Tetapi, Pak, bukan saya saja yang membolos. Ada beberapa teman dari kelas ini juga ikut membolos. Oh begitu. Bapak mengerti tindakan kamu tidak masuk kelas, mengikuti teman-teman yang bolos juga. Pasti kamu merasa senang melakukan tindakan itu. Iya, Pak. Saya merasa telah mengecewakan Bapak. Padahal Bapak sudah mempersiapkan pembelajaran teknik penanganan pasca panen yang memudahkan saya dan teman-teman mengerti tentang materi teknik pasca panen. Maafin saya ya, Pak. Oh, Bapak tidak mencari siapa yang salah, Ijal, siapa yang memulai dan siapa yang ikut-ikutan. Semua orang pasti pernah berbuat salah. Dan semua orang juga pasti bisa memperbaikinya. Apakah kamu mengerti? Baik, Pak, saya mengerti. Kalau boleh Bapak tahu, kenapa kamu membolos? Saya membolos karena ikut-ikutan teman, Pak, sekelas. Supaya terlihat kompak pulangnya, Pak. Soalnya saya takut tidak ditemani sama teman-teman yang lain. Lagian juga saya belum menyelesaikan tugas dari Bapak. Jadi saya lebih memilih untuk membolos saja, Pak. Waduh, Rijal, meskipun kamu belum menyelesaikan tugas, bukan berarti kamu bisa membolos. Selain itu, menjaga kekompakan sesuatu yang penting untuk kamu dengan cara membolos belum tepat adanya. Adakah solusi supaya kamu tetap dapat mengerjakan tugas dan tidak membolos? Ada, Pak. Saya usahakan saya bisa lepas dari kemalasan saya untuk mengerjakan tugas bersama dengan teman-teman yang membolos ini, Pak. Dengan semangat mengerjakan tugas sekolah dengan baik dan benar. Ijal, tindakan kamu membolos kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas kita atau prinsip kamu tidak? Mungkin tidak, Pak. Kira-kira keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Mungkin disiplin dan bertanggung jawab. Disiplin dan bertanggung jawab seperti apa yang harus dilakukan seseorang menurut kamu? Orang yang disiplin, taat pada peraturan kelas dan peraturan sekolah, dan bertanggung jawab berarti melakukan tugas dengan baik dan benar, Pak. Berarti sekarang Rijal sudah ingat. Nah, sekarang apa yang bisa kamu lakukan? Saya akan melaksanakan keyakinan kelas, Pak. Oh begitu. Nah, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan? Saya minta maaf, Pak, kepada Bapak, dan saya juga berjanji tidak akan mengulangi kesalahan saya, Pak. Saya juga akan mengajak teman-teman saya untuk melakukan keyakinan kelas, yaitu disiplin dan bertanggung jawab. Baiklah kalau begitu, Bapak maafkan kamu. Bapak menghargai usaha kamu untuk memperbaiki diri. Besok Bapak akan melihat perkembangannya. Baik, Pak, terima kasih. Baik, Rizal, sekarang kamu kembali ke kelas untuk melanjutkan pembelajaran kamu. Nanti besok Bapak akan memantau ke teman-teman kamu di kelas supaya kamu bisa berubah perilakunya. Terima kasih kamu telah datang memenuhi panggilan Bapak. Terima kasih, Beja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan saya sebagai siswa kasus 1. Setelah melakukan retonasi ketika simulasi, saya merasakan dalam penyelesaian kasus tersebut sangat menyenangkan dan sangat berpihak kepada murid. Serta saya merasa dihargai dan tidak dipojokkan. Walaupun saya salah, saya bisa mencari jalan keluar dari masalah saya, memperbaiki diri dan mengajak teman-teman untuk memperbaiki dirinya. Saya benar-benar dibuat nyaman dan paham, serta menyelesaikan kesalahan saya.
Semoga penerapan menyelesaikan masalah ini dapat diterapkan di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Ya Pak. Silakan duduk Sania. Assalamualaikum Sania, apa kabar? Sehat kan? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat Pak. Sania, tahu tidak kenapa Bapak panggil hari ini ke Romika? Tidak Pak. Baik Sania, kemarin pada saat belajar teknik penanganan tas kain, Bapak melihat kamu malah bermain game di handphonemu. Benar apa tidak? Iya Pak. Tapi bukan hanya saya yang bermain, teman-teman kelas saya juga ikut bermain game pada waktu saat pelajaran Bapak. Oh begitu. Bapak mengerti tindakan kamu bermain game pada saat pembelajaran di kelas mengikuti teman kamu yang lainnya. Pasti kamu merasa senang melakukan itu. Iya Pak, tetapi saya merasa bersalah telah mengecewakan Bapak. Karena seharusnya saya tidak melakukan seperti itu Pak. Karena Bapak sudah memberi materi yang sangat mudah dipahami untuk kelas saya juga tentang teknik pasca panen ini. Saya merasa bersalah, maafkan saya ya Pak. Oh begitu. Bapak tidak mencari siapa yang salah, Tania, siapa yang memulai dan sikap yang ikut-ikutan. Semua orang pasti pernah berbuat salah. Dan semua orang juga pasti bisa memperbaikinya. Apakah kamu mengerti? Baik, mengerti Pak. Kalau boleh Bapak tahu, kenapa kamu main game pada saat pembelajaran? Saya hanya ikut-ikutan teman saya Pak, supaya terlihat kompak saja, solid di satu kelas. Dan saya juga soalnya takut dijauhi oleh teman Pak, karena dianggap tidak kompak gitu. Waduh Sania, meskipun kamu belum menyelesaikan tugas, bukan berarti kamu bisa main game di kelas. Selain itu, menjaga kompakan sesuatu yang penting untuk kamu dijaga. Dengan cara main game di kelas, itu bisa merugikan orang lain. Karena teman-teman sedang belajar akan merasa terganggu. Bunyi suara game di HP-mu bisa mengganggu konsentrasi teman kamu yang belajar. Adakah solusi supaya kamu tetap dapat mengerjakan tugas dan tidak main game di kelas? Ada Pak, saya akan berusaha mengubah rasa malas saya untuk mengerjakan soal dan ikut mengajak teman-teman saya yang bermain game tersebut untuk dapat mengerjakan tugas sekolah dengan baik Pak. Sania, keyakinan kelas apa dan menurut prinsip kamu apa yang belum kamu penuhi? Yang dulu saya penuhi. Ya, kira-kira apa? Apakah artinya tidak akan kamu main game itu sesuai dengan prinsip kamu atau tidak? Tidak Pak. Nah, kira-kira keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Mungkin menghargai sesama Pak. Saling menghargai seperti apa yang menurut Sania dilakukan seseorang? Menghargai tentang peraturan kelas, peraturan sekolah, dan hak sesama manusia dengan baik Pak. Sama Tuhan juga. Boleh, berarti Sania sekarang sudah tahu kan ya saling menghargai itu kayak gimana. Nah sekarang, apa yang bisa kamu lakukan? Saya bisa melakukan keyakinan kelas Pak. Nah bagus, berarti untuk memperbaiki kesalahanmu itu harus tindakan apa yang kamu lakukan? Saya akan berusaha tidak mengulangi kesalahan saya Pak, dan saya atas nama teman-teman saya juga meminta maaf kepada Bapak karena telah melalaikan tugas Bapak dan telah bermain game di saat pelajaran Bapak. Saya berusaha tidak akan melakukannya lagi, dan saya akan berusaha menjaga disiplin dan bertanggung jawab Pak. Baiklah, kalau begitu Bapak maafkan ya Sania. Bapak menghargai usaha kamu untuk memperbaiki diri. Besok Bapak akan melihat perkembangannya. Baik Pak. Sekarang kamu kembali ke kelas kamu untuk melanjutkan pelajaran yang akan kamu dapatkan hari ini. Nanti Bapak besok memantau perkembangan kamu melalui guru kamu dan melalui kelas untuk melihat program perilaku kamu. Terima kasih atas kedatangan kamu menemui pemanggilan Bapak di Romeka ini. Semoga hari ini bermanfaat dan barokah buat kita semua. Terima kasih Sania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, tanggapan tentang kasus 2 tadi, setelah melakukan restitusi ketika simulasi,
Saya merasakan dalam penyelesaian kasus tersebut sangat menyenangkan dan sangat berpihak pada murid. Saya merasa dihargai dan tidak dipojokkan walaupun saya salah. Saya bisa mencari jalan keluar dari masalah saya, memperbaiki diri, serta mengajak teman-teman untuk memperbaiki dirinya. Saya benar-benar dibuat nyaman dan paham serta menyesali kesalahan saya. Semoga penerapan penyelesaian masalah ini tetap berlanjut dan tetap diterapkan di sekolah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.